warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan materi latar CPNS tahun 2022 tentang isu-isu kontemporer. Baiklah, Bapak Ibu, kakak, adik, teman-teman, rekan-rekan, selamat menyaksikan. Baiklah, Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman sekalian, sebelum saya memulai presentasi materi kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya biar harus dulu. Jabatan saya yaitu di pertama perawat, kemudian saya akan Belanda. Saya lulus CPNS tahun 2020. Baiklah, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, sebelum kita masuk ke materi isu-isu kontemporer, kita harus tahu apa itu isu. Isu itu adalah, ya Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, arti isu itu banyak Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu lihat di slide, saya ambil 3 definisi dari isu. Yang pertama itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Isu itu adalah masalah yang dikedepankan dan untuk ditanggapi. Selanjutnya itu isu adalah berbagai perkembangan biasanya di dalam arena publik. Jika berlanjut, dapat secara signifikan memengaruhi operasional atau kepentingan jangka panjang dari suatu organisasi. Isu juga dapat diartikan sebagai kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Itu sih agak hampir sama dengan berita hoax, biasanya di media massa, seperti di media sosial, kadang-kadang ada yang berita-berita yang hoax seperti itu, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Nah, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada masa saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya itu harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern ya Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, pada slide kali ini kita akan membahas yaitu isu-isu strategis kontemporer, di mana yang pertama yaitu korupsi. Korupsi ini pada zaman ini, kasus korupsi itu lebih banyak terkait aspek-aspek politik, kekuasaan, dan usaha-usaha memperkaya diri sendiri dan kerabat. Nah, korupsi pada zaman modern seperti sekarang ini, kita perlu menyadari bahwa korupsi merupakan jenis kejahatan yang terwariskan hingga saat ini dari perjalanan panjang sejarah kelam bangsa Indonesia. Bahkan beranak pinak generasinya. Ini contohnya itu seperti budaya turun-temurun Bapak Ibu ya, korupsi ini di Indonesia yang tidak akan pernah hilang walaupun sudah ada KPK dan lain sebagainya. Selanjutnya itu narkoba. Di kalangan masyarakat luas atau secara umum dikenal istilah narkoba atau nafsa, di mana ini keduanya memiliki istilah tersebut mempunyai kandungan yang sama. Nah, kedua istilah tersebut sama-sama digunakan dalam dunia obat-obatan atau untuk menyebutkan suatu hal yang bersifat adiktif, yaitu dapat mengakibatkan ketergantungan. Apabila barang tersebut disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk dokter atau yang dokter anjurkan ya Bapak Ibu ya. Nah, narkoba adalah merupakan akronim narkotika
psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Sedangkan NAPSA akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Undang-undang yang mengatur tentang narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-undang ini membedakan narkotika ke dalam 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan 1 yang ditujukan untuk ilmu pengetahuan dan bukan untuk pengobatan, dan sangat berpotensi tinggi sekali menyebabkan ketergantungan. Contohnya yaitu morfin, heroin, petidin, marijuana, kokain ya, yang biasa kita sering tonton di berita-berita di televisi Bapak Ibu ya. Yaitu yang golongan 2 itu berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Berpotensi tinggi juga Bapak Ibu menyebabkan ketergantungan, contohnya morfin dan petidin. Golongan 3 yaitu berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan, contohnya kodein. Walaupun mengakibatkan ketergantungan ringan, tetapi tetap saja ini adalah golongan narkotika yang dilarang digunakan. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yaitu paham radikalisme dan terorisme. Di dunia ini, teroris itu bukan hal yang baru Bapak Ibu ya, namun selalu menjadi aktual. Dimulai dengan terjadinya ledakan bom di gedung World Trade Center, New York, tanggal 11 September 2021, dan sebuah pesawat menabrak pusat keamanan ASDI Pentagon beberapa menit kemudian. Aksi teroris yang tak pelak menebar ketakutan di kalangan berbagai pihak, baik dari pihak Amerika Serikat maupun masyarakat internasional. Contohnya bom Bali tahun 2022 yang terjadi di Indonesia itu memakan jutaan korban yang tidak bersalah, baik dari pihak asing maupun juga dari pihak domestik, itu dari Indonesia sendiri ya Bapak Ibu ya. Hingga ledakan bom bunuh diri di Jalan Tamrin, Jakarta pada tahun 2017 yang lalu. Radikalisme ini merupakan paham yang tindakan melekat pada seorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi, dan bertindak ekstrim. Yang selanjutnya itu money laundry, atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia itu pencucian uang. Secara sederhana, didefinisikan sebagai suatu perbuatan kejahatan yang melibatkan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana atau kejahatan, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Istilah money laundering sendiri pertama kali muncul pada tahun 1920-an ketika para mafia di Amerika Serikat mengakuisisi atau membeli usaha atau bisnis jasa laundromat atau mesin pencuci otomatis. Kegiatan pencucian uang umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin memperoleh kekayaan melalui hasil usaha ilegal sehingga seakan-akan terlihat sah di mata hukum, misalnya korupsi, penyuapan, terorisme, narkotika, prostitusi, kejahatan perbankan, penyelundupan, perdagangan manusia, penculikan, perjudian, kejahatan perpajakan, illegal logging, dan aneka kejahatan lainnya. Dampak negatif dari pencucian uang ini yang pertama itu merongrong sektor swasta yang sah. Yang kedua, merongrong integritas pasar-pasar keuangan. Yang ketiga, hilangannya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Yang keempat, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi. Yang kelima, hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak. Yang keenam, risiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi. Yang ketujuh, yang pastinya merusak reputasi negara. Yang delapan, menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Nah, selanjutnya itu proxy war, atau ini menurut pengamat militer dari Universitas Pertahanan Yono Reksodiprojo menyebutkan, yaitu proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara
di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Isu proxy war adalah isu yang sekarang, isu pertentangan Sunni versus Syiah di Indonesia semarak lewat gerakan anti-Syiah di media sosial. Hal ini bisa dipandang sebagai wujud perang proksi antara Arab Saudi yang Sunni dan Iran yang Syiah. Medan konfliknya justru bukan di Arab Saudi dan bukan pula di Iran, melainkan justru di Indonesia. Konflik ini bisa berkembang menjadi bentrokan besar jika tidak diredam. Beberapa indikasi terjadinya proxy war di Indonesia mulai terlihat ketika muncul gerakan separatis seperti lepasnya Timur Timur dari Indonesia yang dimulai dengan pemberontakan bersenjata, perjuangan diplomasi, sampai munculnya referendum merupakan contoh proxy war yang nyata. Saat ini muncul kembali adanya gerakan separatis Papua yang membuat kekacauan karena adanya pemanfaatan dari pihak lain. Selain itu, masyarakat Papua berpendapat bahwa yang dilakukan oleh gerakan separatis dikarenakan oleh beberapa faktor, di antaranya itu kurang pengakuan identitas Papua di NKRI serta tidak diimplementasikan program pembangunan di Papua. Untuk selanjutnya itu kejahatan komunikasi. Yang pertama, cybercrime atau kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Terdapat beberapa jenis cybercrime. Yang pertama yaitu unauthorized access atau akses. Ini merupakan kejahatan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem tersebut. Yang kedua, illegal content. Kejahatan ini merupakan atau caranya itu memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap sebagai melanggar hukum. Contohnya itu penyebaran pornografi atau berita-berita tidak benar, berita hoax, misalnya di media sosial Facebook, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. 3. Penyebaran virus. Pada umumnya dilakukan dengan menggunakan sebuah email atau media lain guna melakukan penyusupan, perusakan, dan pencurian data. Yang keempat yaitu cyber espionage, sabotage, dan extortion. Cyber espionage merupakan sebuah kejahatan dengan cara memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasukkan sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage and extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan yang terhubung ke internet. Ini sabotasi misalnya ya. Yang kedua, carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan internet. Yang keenam, hacking dan cracker hacking, yaitu kegiatan untuk mempelajari sistem komputer secara detail sampai bagaimana menerobos sistem yang dipelajari tersebut. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, penyebaran virus, hingga melumpuhkan target sasaran. Yang selanjutnya itu cyber squatting dan typo squatting. Cyber squatting merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan cara mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang sangat tinggi atau mahal. Sedangkan typo squatting adalah kejahatan yang membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip nama dengan domain lain. Yang selanjutnya itu cyber teroris. Tindakan cybercrime termasuk cyber teroris yang mengancam pemerintah atau kepentingan orang banyak, termasuk itu ngehack situs resmi pemerintah atau militer. Yang selanjutnya itu hate speech atau ujaran kebencian. Ini biasanya terjadi di Indonesia. Kasus-kasus ujaran kebencian misalnya. Yang kedua itu hoax atau berita yang
berita atau pesan yang isinya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak benar, bohong, palsu. Ini sering terjadi di media sosial Indonesia seperti Twitter, Facebook, dan TikTok, atau lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, slide saya sampai di sini dulu materi-materi yang saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian materi, saya mohon maaf karena ini juga masih dalam mode pembelajaran. Jika ada masukan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.